Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi nih di hari Rabu dalam acara Ceriwis Cerita Wanita Inspiratif. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya mau mendatangkan nih narasumber yang sangat luar biasa. Sebelum saya memanggilkan narasumber kita pada pagi hari ini, saya mau absen dulu nih buat sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir. Alhamdulillah, Assalamualaikum, Yeli Moker hadir. Alhamdulillah, Waalaikumsalam, Bu Yeli Moker. Ada juga yang sudah hadir, Mbak Evi Wulandari. Waalaikumsalam Mbak Evi. Nah, buat sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir nih pada live pagi hari ini bisa di-sharekan linknya ke teman, saudara, atau juga sahabat-sahabat semuanya supaya bisa memberikan nih informasi peluang usaha, memberikan potensi-potensi rezeki dari yang diceritakan narasumber yang pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah sudah ada yang hadir lagi. Waalaikumsalam, Mbak Asi Bojonegoro hadir, ada juga Mbak Dwi Amalia dari Lamongan juga hadir. Alhamdulillah yang sudah hadir sudah luar kota ya, ada Bojonegoro, ada Lamongan, ada Mojokerto juga hadir, ada juga Gresik juga hadir. Nah, teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini jangan lupa like, komen, share juga linknya ke teman-teman, ke saudara, dan juga ke sahabat-sahabat semuanya. Nah, saya masih menunggu nih yang barusan hadir siapa lagi ya. Jangan lupa ya teman-teman bantu share linknya ya untuk live pada pagi hari ini karena narasumber yang sangat luar biasa saya akan hadirkan di tengah-tengah kita nih. Kita mau mengulik kisah beliau cara sukses berbisnis di usia masih muda. Nah, bisa dibagikan linknya ke teman-temannya atau ke grup-grup sahabat-sahabat semuanya supaya memberikan inspirasi, supaya memberikan motivasi suksesnya juga ke sahabat-sahabat semuanya. Nah, sambil menunggu yang hadir pada pagi hari ini, saya mau undang, nggak lama-lama ya sahabat semuanya, saya mau mengundang nih narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru saya, beliau adalah sahabat saya. Beliau itu masih muda, beliau masih dikaruniai 1 orang anak. Nah, beliau juga mantan seorang SPG yang dulunya bekerja di salah satu mall Gresik. Nah, dari keberkahan beliau berbisnis nih, beliau rela nih meninggalkan pekerjaannya dengan upah yang sangat luar biasa. Beliau ingin sukses menjalankan bisnis yang beliau jalankan saat ini. Baik, saya akan menghadirkan Mbak Nani Syafitri. Assalamualaikum Mbak Nani. Waalaikumsalam, Mbak Ike. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Mbak Nani? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, alhamdulillah Mbak Nani, akhirnya kita bertemu lagi ya di acara Ceriwis Cerita Wanita Inspiratif. Nah, sahabat-sahabat semuanya, Mbak Nani ini beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau masih muda, memiliki 1 orang anak yang masih TK ya Mbak Nani ya. Tapi beliau itu semangatnya luar biasa sampai bisa sukses menjalankan bisnisnya di usia muda. Nah, Mbak Nani, sebelum Mbak Nani bergabung nih menjalankan bisnis yang Mbak Nani jalankan saat ini, profesinya Mbak Nani itu sebagai apa? Bisa di-sharing-kan Mbak Nani? Masya Allah, terima kasih Mbak Ike. Sebelumnya saya mau sapa dulu nih sahabat Ceriwis yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, ini saya mau sharing dikit ya. Dulu kan saya sebelum menjalankan bisnis, saya sebelum bertemu dengan bisnis yang saya jalankan saat ini itu saya adalah seorang SPG, teman-teman. Jadi dulu adalah saya seorang SPG di salah satu mall di Kota Gresik.
kalau orang dengar kata SPG itu pasti apa ya, memandangnya itu sebelah mata, teman-teman. Dan yang saya dulu tahu, karena saya memang nggak ada ilmu apa-apa nih Mbak Ike, nggak ada ilmu basic apa-apa, sekolah juga hanya lulusan SMA, dan yang saya tahu kalau saya bekerja itu dapat uang gitu Mbak Ike. Nah, saya dulu makanya saya bekerja, saya ingin membantu orang tua saya belum bertemu dengan bisnis Admina Daily ini. Nah, seperti itu Mbak Ike, jadi profesi saya adalah seorang SPG dulunya. Itu Mbak Ike, sebelum saya sekarang memang fokus menjadi ibu rumah tangga dan menjalankan bisnis yang saat ini saya jalankan nih Mbak Ike. Nah, Masya Allah, meskipun masih berprofesi menjadi seorang SPG, Mbak Nani juga sambil menjalankan bisnis ya Mbak Nani ya. Nah Mbak Nani, mungkin nih dari sahabat-sahabat semuanya, dari awal Mbak Nani bertemu dengan bisnis ini tuh gimana ceritanya Mbak Nani? Padahal Mbak Nani kan bekerja ya, bekerja itu kan shift ya Mbak ya. Pasti kan untuk waktu di rumah itu buat keluarga, terus nanti kalau kerja siang Mbak Nani kerja, terus Mbak Nani bisa bertemu dengan bisnis yang Mbak Nani jalankan saat ini tuh bagaimana Mbak Nani ceritanya? Nah, Masya Allah Mbak Ike, ini jadi flashback nih ceritanya ya Mbak Ike ya. Jadi inget-inget awal nih dulu, sebelum saya dulu kerja teman-teman, saya bekerja, kerjanya 2 shift, dan itu memang kerjanya 8 jam, nggak boleh pegang HP saat itu. Hanya ada waktu 1 jam itu buat istirahat, makan, sholat, dan hanya pegang HP cuman bentar teman-teman. Nah, saat itu dulunya saya bertemu dengan bisnis yang saya jalankan saat ini itu Wasilah saudara saya, dan sekarang juga beliau adalah leader saya, teman-teman. Nah, dulunya beliau itu sepulang umroh itu saya main ke rumahnya, saya silaturahim ke rumah beliau. Nah, saya tanya, Mbak, katanya nggak ada uang, kok bisa umroh gitu kan. Yang saya tahu kan dulunya memang beliau itu sudah nggak ada uang, sudah memang kehidupannya itu yang saya tahu sudah ibaratkan buat kehidupan sehari-hari itu aja cukup alhamdulillah gitu teman-teman. Boro-boro buat umroh gitu ya kalau orang bilang ya. Nah, setelah saya tanya, beliau jawab gini nih Mbak Ike. Ya saya ini umroh gratis nih, dibilang gitu. Terus kan dalam pikiran saya tuh gini, masa iya ada zaman sekarang itu umroh gratis gitu kan yang Mbak Ike ya. Kalau orang kalau orang awam, orang tahu belum tahu buktinya, orang kan pasti nggak percaya itu Mbak Ike. Orang kan pasti mikirnya masa ada. Terus kan pasti dalam pikiran saya masa ada sih Mbak. Zaman segini kan umroh gratis. Kan saya pikirannya itu masa ada gitu. Nah, terus beliau bilang, "Oh ya memang ada. Kalau kamu pengen tahu, nanti saya jelaskan," gitu. Nah, itu kan kebetulan saya itu masih saudara nih sama beliau lah. Terus saya diajak, pokoknya itu saya diajak terus, "Apa kamu nggak pengen bisa umrohkan orang tua?" Nah, dari omongan beliau yang itu saya membuat terketuk hati saya. Saya mikir, saya bekerja selama ini hampir 8, 9 tahun itu belum ada kepikiran untuk umroh Mbak Ike, apalagi mendaftar saat itu uang hanya cukup untuk sehari-hari saja gitu. Terus saya dibilang gini, "Mosok ya kamu kerja ikut orang terus, kamu nggak pengen bisa umrohkan orang tua," kayak gitu Mbak Ike. Itu kan langsung hati saya itu terketuk, ya Allah, iya ya. Mosok ya saya itu nggak ada pikiran kayak gitu. Nah, itu niat awal mula saya teman-teman. Karena saya dulu niatnya ingin mengumrohkan orang tua ya. Lah mungkin dari niat itu jadi Allah itu memudahkan gitu ya teman-teman. Mungkin saat ini juga nih buat teman-teman yang belum menjalankan bisnis, belum punya bisnis atau yang sudah bergabung dalam bisnis apapun teman-teman, diperbaiki dulu niat awalnya gitu teman-teman. Jadi kalau insya Allah nih dari niatnya sudah mulia, nanti pasti Allah memudahkan semuanya. Jadi kayak gitu Mbak Ike, dulunya saya memang awalnya memang pengen umrohkan orang tua. Dan yang saya punya saat itu saya mikir, saya nanti nyicil, saya nabung, saya titipkan ke leader saya tadi itu uang 500.000 setiap bulan. Saya niatnya gitu Mbak Ika, saya belum tahu ada bisnisnya. Setelah saya dimasukkan ke grup, setelah saya
dimasukkan ke grup, diberi arahan-arahan, itu dibilang, coba buka grupnya, baca, wes itu nanti itu kalau ada gini kamu tinggal posting gitu aja. Nah itu setiap arahan dari leader saya itu saya jalankan Mbak Iko. Nah, itu kan saya jalankannya itu memang saya sambil kerja, saya juga sambil jalankan bisnis gitu Mbak Ike. Terus gimana nih Mbak? Gitu kan ya Mbak Ike tanya tadi kan bagi waktunya. Iya, Nah bagi kalau waktunya teman-teman betul. ini, kalau bagi waktu kan memang nggak mudah Mbak Ike. Kalau diingat-ingat dulu itu memang nggak mudah. Tapi kan memang harus diperjuangkan gitu ya. Apa ya memang harus diperjuangkan ya Mbak Ike ya, namanya impian. Kalau kita nggak mau berjuang nggak bakal ya kita bisa terwujud gitu ya Mbak Ike ya. Nah dulu itu memang saya kan 8 jam nih kerja. Jadi pagi saya siap-siap sebelum bekerja itu saya kan ada di grup itu teman-teman. Sudah saya posting, sudah saya pokoknya saya memberikan informasi saja niatnya jadi ke Facebook, ke WA, ke medsos yang saya punya dulu itu Mbak Iko. Saya memang nggak ahli medsos, nggak ahli online dulunya. Dan itu yang saya lakukan cuman arahan dari leader saya, dan di sini juga saya diajarkan step by step sampai kita bisa sampai seperti ini gitu kan ya Mbak Ika, sampai bisa live seperti ini, sampai YouTube pun yang dulu kita ngomong aja belum bisa. Nah, dari itu teman-teman. Dan saya membagi waktunya itu memang memang ibaratnya itu kayak pol-polan, memang kayak niatnya itu harus memang dikencengin, kalau enggak bukan karena impian, karena kalau bukan karena impian kita yang kuat, mungkin membagi waktu itu pun akan terbengkalai, ibaratnya nggak akan bisa kayak spesifik gitu Mbak Ike, kayak bisnis sama kerjaan itu bisa kayak kita rapi jalankan dua-duanya gitu ya Mbak Ike. Nah dulu itu saya memang menyempatkan waktu sebelum kerja, di istirahat kerja, sepulang kerja itu saya maksimalkan Mbak Ike. Dan mungkin juga itu juga ada juga nih dari orang tua, doa dari orang tua, dari suami, dari keluarga-keluarga tercinta kita gitu ya. Yang dulunya saya juga berawal dari saat saya kerja ini, saya belum cerita ke orang tua saya teman-teman, belum cerita, belum tahu juga kalau orang tua saya daftarkan umroh, karena memang saya belum berani apa iya benar-benar bisa dapat umroh gratis gitu kan ya Mbak Ike ya. Nah, setelah itu saya jalankan teman-teman saya jalankan step by step-nya, saya ikuti arahan leader, ikuti juga ilmu-ilmu yang ada di grup, sekolah-sekolah online-nya, meskipun belum sempurna teman-teman. Lakukan saja. Jadi kayak kita itu melakukannya itu memang sudah lillah ibaratnya. Ya, ini harus saya pelajari. Ya, ini harus saya lakukan. Ibaratnya itu bukan karena apa ya? Terpaksa. Jadi karena memang kita harus mau memperjuangkan, harus mau belajar ibaratnya gitu. Kalau kita mau belajar, mau mengikuti step-stepnya, nggak harus ibaratnya itu kalau kita membagi waktunya kan memang kalau saya kan dulu kan memang nggak terperinci benar-benar gitu teman-teman. Soalnya kan memang saya kerjanya 2 shift, kadang shiftnya pagi, kadang kalau shift pagi itu dulu itu pulangnya sampai malam Mbak Ike. Enak sekarang kan teman-teman bisa online ya, kita online, istilahnya online, dulu nggak ada ilmu online. Jadi dari kayak ikhtiar dari sini, dari antar rumah ke rumah, dari tiap daerah ke pindah daerah lagi. Jadi itu memang benar-benar ikhtiarnya pol-polan. Kalau teman-teman di sini yang saat ini nih sudah ada bisnisnya, sudah disiapkan ilmunya, sudah ada wadahnya seperti ini, tinggal kita memaksimalkan aja gitu teman-teman. Jadi nggak usah nih takut, Mbak, aku masih kerja, terus aku gimana kalau aku jalankan bisnis, misal gitu, Mbak, anakku banyak nih, 4 atau 3, bagaimana aku membagi waktunya? Nah, itu tergantung dari pribadinya teman-teman masing-masing. Jadi kalau teman-teman nih mau sukses, pasti ada cara, pasti mau berusaha bagaimana impian tersebut bisa terwujud, gitu teman-teman. Seperti itu sih Mbak Ike dari saya, panjang ya Mbak Ike ya? Masya Allah, berarti dari berawal niat kuatnya Mbak Nani tadi ingin mengumrohkan ya Mbak Nani, ya mengumrohkan orang tua, terus dari support sistemnya juga sudah luar biasa ya Mbak Nani ya di bisnis ini. Dari yang dulunya awalnya gaptek, yang dulunya nggak bisa apa-apa, bisanya WA aja. Ternyata kalau di WA itu banyak juga ilmunya ya Mbak Nani ya. Padahal satu aplikasi aja, tapi ilmunya banyak banget untuk menjalankan bisnisnya. Nah Mbak Nani, tadi kan sudah nih Mbak Nani sudah menjelaskan niat kuat Mbak Nani. Nah
kira-kira Mbak Nani keberkahan apa yang Mbak Nani dapatkan setelah menjalankan bisnis ini Mbak Nani? Kalau cerita keberkahan nih, apa ya Mbak Ike? Nanti itu panjang nih ceritanya ya. Kalau keberkahan sih alhamdulillah sangat apa ya, sangat saya rasakan itu pokoknya itu bersyukur sekali, bersyukur sama Allah jadi dipertemukan dengan bisnis ini melalui wasilah saudara saya tadi, melalui wasilah leader saya saat ini, Bu Rosina. Jadi melalui wasilah beliau itu saya sangat bersyukur. Jadi yang dulunya saya hanya seorang karyawan, dulunya kerjanya ikut orang, itu apa ya, sangat beda yang saya rasakan saat ini, teman-teman. Jadi kalau keberkahannya alhamdulillah bisa yang dulunya mikirnya kalau umroh itu bagi orang yang kaya, itu Baitullah itu bagi orang yang kaya, kayak gitu ya Mbak. Tetapi setelah bertemu dengan komunitas ini, bertemu dengan bisnis ini, itu apa bisa menjadi kenyataan Mbak Ike yang dulunya apa ya kayak mau daftar itu belum berani, apalagi bermimpi gitu kan ya. Kok setelah bertemu dengan Armina apa bisnis ini itu bisa terwujud, bisa umrohkan orang tua, terus bisa juga buat saya sendiri, itu real dari wasilah bisnis yang jalankan saat ini Mbak Ike. Jadi memang gratis. Terus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah yang dulunya nih Mbak Ike, kalau saya kerja itu belum tahu apa ya, kalau sedekah itu jarang-jarang gitu Mbak Ike, kalau hanya pas THR, itu yang saya ingat. Jadi kalau saya apa ya, ingat-ingat pas saat ini sama dulu itu sangat beda sekali Mbak Ike. Kalau sekarang kan setiap hari pun saya sedekah itu bisa ibaratnya. Setiap Jumat itu bisa malah lebih-lebih yang dulunya hanya 1 tahun sekali Mbak Ike. Kalau apa ya, ingat pas waktu THR itu aja. Setiap bulan kan memang saya kasihkan orang tua, tapi nggak ada kepikiran untuk sedekah, untuk gimana. Tetapi saat bertemu dengan komunitas ini, bertemu dengan bisnis ini itu diingatkan Mbak Ika lebih baik lagi ibaratnya dari segi apa ya agama, lebih dekat lagi sama Allah, tentunya juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sholatnya itu lebih tepat waktu. Kalau dulu kan pas kerja itu nggak bisa Mbak Ika sholat tepat waktu, itu dulu kalau istirahat pas kerja pagi sholatnya mesti di atas jam 2, itu pun mepet, kadang mau kiroah asar. Apa ya, kalau inget-inget dulu kan ya Allah, apa ya kayak itu apa Mbak Ika, ibaratnya itu saya kalau ingat itu banyak istighfar lah ibaratnya, semoga dosa-dosa yang dulu mungkin apa ya Allah ampuni. Dan saat ini saya sangat bersyukur ibaratnya bertemu dengan komunitas ini, bertemu dengan bisnis ini yang merubah semuanya Mbak Ika, dari segi ekonomi juga, terus keluarga juga, semakin dekat sama keluarga gitu ya Mbak Ika. Yang dulu kalau saya kerja puasa itu nggak pernah di rumah Mbak Ika. Kalau saya kerja puasa itu apa ya, nggak pernah namanya buka puasa di rumah, hanya kayak pas waktu awal-awal saja buka puasa hanya berapa hari, kadang 4 hari, 5 hari. Kalau selebihnya sudah buka puasa di tempat kerjaan. Tapi kalau saat ini merasa bersyukurnya bisa buka puasa bareng-bareng sama keluarga, sama anak, sama orang tua gitu kan ya. Terus bisa berbagi berbagi banyak nih kepada banyak orang, tentunya bisa lebih bermanfaat Mbak Ika untuk banyak orang setelah saya bertemu dengan bisnis ini. Seperti itu Mbak Ika. Masya Allah, alhamdulillah ya Mbak Nani ya, Mbak Nani menjalankan bisnis ini tuh yang diajarkan itu bukan hanya urusan dunia aja Mbak Nani ya, tapi juga melainkan kita lebih mendekat lagi sama Allah, kita diingatkan untuk bersedekah, terus kita juga diingatkan untuk sholat, kan biasanya cuman 5 waktu, sekarang ditambahin lagi gitu ya Mbak Nani ya. Masya Allah, seperti ibaratnya kayak pesantren kehidupan gitu ya Mbak Nani ya. Mungkin kita juga dulu bilang, Mbak aku kepengen nak luar negeri, halah ngimpi gitu ya Mbak Nani ya. Ternyata Iya Mbak Ika. mimpi itu gratis bisa menjadi kenyataan ya Mbak Nani ya. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat semua kan Mbak belum tahu nih keberkahan yang sangat luar biasa dari Mbak Nani selama masih bekerja di mall tersebut. Kan mungkin karena kalau kerja di mall kan nggak boleh ya Mbak Nani ya pakai hijab, dan itu juga termasuk dari keberkahan Mbak Nani bergabung di bisnis ini. Juga boleh di-sharing kan Mbak Nani, barangkali sahabat-sahabat semuanya belum
tahu nih cerita kisahnya Mbak Nani yang bikin Mbak Nani itu baper, yang bikin Mbak Nani itu Masya Allah gitu Mbak Nani. Boleh disaringkan? Iya Mbak Iko, ya Allah, sampai sampai apa ya Mbak Iko, saking banyaknya keberkahannya ya Mbak Iko, sampai kelupaan ini ceritanya. Ya Mbak, kayak itu juga salah satu keberkahan yang sangat luar biasa Mbak Iko, yang dulunya saya kerja itu belum pakai hijab, ibaratnya kan memang nggak boleh ya Mbak Iko ya, kalau kerja di mall pakai hijab itu kan nggak boleh. Nah, saat itu setelah saya apa ya, sudah mendapatkan apa ya, gratis umroh 1 orang, dan saat itu kan memang apa kata leader saya, kata saudara saya tadi itu dibilang, ayo kamu berangkat," gitu kan. "Nggak Mbak, saya apa ya, belum berani, soalnya saya belum pakai hijab," dulu seperti itu Mbak Iko. Terus saya apa ya, kan memang niat awalnya kan memang buat orang tua. Jadi saat itu saya kasihkan orang tua dulu. Jadi saya bilang ke apa leader saya tadi, "Nggak apa-apa Mbak, saya kasihkan orang tua saja, apa, orang tua saya dulu," seperti itu. Karena memang saat itu karena memang saya kerja belum pakai hijab. Saya ikhtiar di bisnis ini pun saya belum pakai hijab ibaratnya gitu Mbak Iko. Apalagi buat teman-teman mungkin yang saat ini sudah berhijab, sudah apa ibaratnya itu sudah apa ya, lebihlah dari saya dulu, pasti lebih bisa dari saya saat ini teman-teman. Karena saya dulu itu yang memang nggak dibolehkan dari toko kalau pakai hijab. Nah, kok yang nggak taunya saya itu tiba-tiba ditawarin teman-teman, ditawarin sama orang kantor, dibilangin gini, "Mbak Nani apa nggak pengen kerjanya pakai hijab?" Dibilang gitu. Terus saya bilang sampai sampai saya nanya lagi, "Apa Bu? Iya dah Bu, benar dah Bu, saya boleh pakai hijab?" gitu. "Oh iya boleh, kalau kamu mau boleh banget, saya ajukan nanti," dibilang gitu Mbak Ike. Terus saya bilang, "Ya Allah, mosok iki temenan?" Terus bilang gitu kan, saya sampai belum percaya ibaratnya gitu kan ya Mbak Ike. Apa beneran yang dulunya kan itu yang saya impi-impikan ibaratnya gitu ya Mbak Ike. Itu yang saya impi-impikan, saya kerja pengennya pakai hijab. Itu sudah apa ya, dari awal kerja memang saya pengennya pakai hijab, itu pun sudah berjalan hampir 8 tahunan Mbak Ika, hampir 8 tahunan saya kerja nggak pakai hijab. Tapi saya memang real saya niatkan kerja, nggak pakai gimana-gimana. Jadi kalau di luar ya pakainya normal kembali ibaratnya gitu ya Mbak Ika ya. Kok ya yang dari apa ya, keberkahannya itu tadi, langsung ditawarin, langsung apa ya, prosesnya cepet banget pokoknya itu langsung ke pusat gimana langsung boleh di ACC itunya Mbak Ika. Terus sampai saya bersyukur, ya Allah, apa ini yang apa ya, yang mungkin jalan dari Engkau ibaratnya gitu, jalan dari Engkau sampai saya rasakan keberkahan yang saya rasakan saat ini yang dulunya pakai hijab itu memang nggak boleh. Jadi satu mall itu nggak ada yang pakai hijab teman-teman. Itu baru saya pertama kali saat itu. Saya memang apa ya, saat itu mikirnya gini, masa iya ini beneran gitu kan ya, belum percaya. Tetapi saya tanya lagi ke apa atasan saya, iya Bim, apa memang nih boleh kalau apa nanti saya ajukan ke pusat, misal boleh nih langsung ya pakai hijab gitu kan, saya langsung nih. Terus pokoknya saya langsung saat itu saya pas dapat kabar memang benar-benar positif sudah boleh, saya langsung sholat saat itu lagi. Saya sholat, saya bersyukur, saya sujud syukur ibaratnya kepada Allah yang apa ya, merubah semuanya. Jadi yang nggak mungkin ibaratnya ya, yang nggak mungkin yang punya toko itu kan orang Cina. Kalau apa ya, dari pikiran logika itu kan nggak mungkin kayak karyawannya itu bisa pakai hijab gitu kan ya. Oh, ternyata itu pas orangnya datang ke toko, itu pun tahu nih saya pakai hijab. Itu nggak apa-apa, malah saya disamperin, "Mbak, kalau pakai hijab nanti yang rapi ya." Gitu aja Mbak Ika. Sampai saya, ya Allah, apa ini ya mungkin bagian apa ya, keberkahan yang saya rasakan. Saya bertemu dengan komunitas ini, saya lebih dekat dengan Engkau, saya apa yang memperbaiki semuanya, saya memperbaiki diri saya, mulai dari hal sekecil apapun. Itu pun diajarkan di komunitas saya ini Mbak Ike, di komunitas bisnis yang saya jalankan saat ini itu Mbak Ike. Jadi memang apa ya, kalau cerita keberkahan itu apa ya, Masya Allah itu wis banyak sekali Mbak Ike. Jadi sampai ibaratnya saya bersyukur setiap harinya Mbak Ike setelah saya bertemu dengan komunitas ini. Sampai detik saat ini pun saya sangat bersyukur ibaratnya gitu Mbak Ike.
Masya Allah, mendengar kisah ceritanya Mbak Nani tadi hampir baper ini Mbak Nani ya, karena benar-benar eh, kita kan ibaratnya kan berbisnis syariah ya Mbak Nani ya. Kalau kita menawarkan ke orang tanpa menggunakan hijab kan kelihatannya gimana gitu ya Mbak Nani ya. Nah buat sahabat-sahabat semuanya yang mau tanya nih ke Mbak Nani, narasumber kita pada pagi hari ini, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan dijawab Mbak Nani. Nah, Mbak Nani sambil menunggu sahabat-sahabat semuanya yang menulis di kolom komentar, Mbak Nani ini kan masih muda. Mbak Nani ini kan biasanya kalau hanya senang-senang gitu ya Mbak Nani ya. Dan Mbak Nani juga menjalankan bisnis ini itu sudah hampir 2 tahun Mbak Nani. 3. Iya, mau 3 tahunan gitu Mbak Ike. Nah, 3 tahun Mbak Nani menjalankan bisnis ini, Mbak Nani juga mendapat apresiasi peraih reward nih Mbak Nani. Senilai sekitar 30 juta ya Mbak Nani, yaitu peraih rewardnya aja, belum lagi komisi-komisi dan keberkahan potensi rezeki yang lainnya yang Mbak Nani dapatkan. Nah, bagaimana cara Mbak Nani ini supaya bisa konsisten, supaya sampai mendapatkan apresiasi tersebut Mbak Nani? Barangkali nih teman-teman kan pasti untuk menjalankan bisnis ini kan ada up, ada down gitu ya Mbak Nani ya. Bagaimana cara Mbak Nani untuk mengatasi itu semua sampai Mbak Nani bisa nih mendapatkan gelar peraih reward senilai 30 juta rupiah? Ya, terima kasih Mbak Ike. Nah, jadi seperti ini Mbak Ike, kalau dulu memang kalau ingat awal, ingat pertama-tama kita jalankan bisnis, memang sama teman-teman, dari berawal kita sendiri. Sama, saya dulu juga sendiri teman-teman. Saya sendiri, saya membangun bisnis ini juga sendiri. Ibaratnya kan memang apa ya, arahannya dari leader. Tetapi kalau dari diri kita mau, dari diri kita mau mengikuti arahan leader, pasti sampai teman-teman. Tetapi nih kalau dari sudah ada arahan leadernya, sudah ada support sistemnya, sudah ada ilmunya nih. Tetapi kalau dari diri kita sendiri memasang tembok ibaratnya, gitu ya Mbak Ika, ibaratnya memasang tembok. Dikasih leader arahan, tetapi bilang, Mbak, tapi kan saya gini, aku kan gini, Mbak. Nah, itu stop teman-teman, stop, jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Jadi yang diarahkan sama leader, teman-teman cukup hanya bilang, ya siap der, iya siap Mbak, Bismillah saya bisa. Gitu aja teman-teman, nggak tahu jalannya dari mana. Nah, itu dulu yang saya lakukan teman-teman. Saya nggak ada ilmunya, saya nggak ada apa ya, ilmu bisnis pun, saya yang memang sekolah juga lulusan SMA seperti yang saya ceritakan tadi, nggak ada ilmu basic apapun. Saya hanya modal manut ibaratnya arahan leader, ilmu dari mentor, ilmu dari leader-leader, itu yang saya jalankan teman-teman. Saya setiap menemukan persoalan, setiap menemukan kendala, saya langsung konsultasi. Mbak, gimana ya? Saya sudah melakukan ini, tapi belum berhasil. Apalagi ya yang harus saya lakukan ibaratnya gitu. Nah, itu namanya konsultasi teman-teman. Jangan sampai ngeluh. Kalau teman-teman ngeluh, itu nanti beda lagi jawabannya leader itu. Jadi kalau teman-teman yang saat ini mungkin, Mbak, aku sudah 1 tahun, tapi aku gini-gini aja. Nggak apa-apa teman-teman, saya dulu juga 1 tahun. Ibaratnya saya membangun bisnis ini pun 1 tahun, saya belum ada mitra yang sevisi sama saya. Sering dulu saya memang ibaratnya kayak closing mitra, ada mitra yang daftar melalui saya itu banyak. Tetapi yang jalan itu nggak ada teman-teman dalam 1 tahun itu. Nggak ada yang jalan memang, benar-benar saya sendiri. Dulu saya menemukan mitra sevisi pun itu 1 tahun lebihan itu Mbak Iko. Jadi saya dulu pas membangun bisnis itu memang kan awal-awal kerja itu memang kan belum fokus ibaratnya gitu ya Mbak Ike. Saya kan masih meraba, masih kayak membagi waktu itu gimana. Lah tetapi menemukan jalannya itu setelah kita konsultasi sama leader, mengikuti arahan leader, dan saya selalu bilang, "Iya, siap Mbak. Siap," gitu aja. Jadi pokoknya kata-katanya iya gitu aja. Itu yang saya lakukan seperti itu Mbak Ike. Nah, setelah tadi gimana sih Mbak yang biar bisa konsisten ibaratnya gitu menjalankan ini. Nah, kalau nggak konsisten itu teman-teman, itu tergantung
dari dirinya teman-teman masing-masing. Kalau impiannya teman-teman itu kuat, impiannya teman-teman itu apa ya, di-upgrade terus, terus semangatnya teman-teman itu pasti membara. Ibaratnya kalau nggak semangat, ingat nih orang tua yang ingin kita berangkatkan ke Baitullah misal gitu ya. Ingat nih, kita pengen punya rumah, tetapi saat ini belum terwujud. Jadi itu yang bikin teman-teman kayak apa ya? Jadi kayak semangat kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya? Setelah arahan dari leader tadi, diikuti, nggak usah ngeluh ibaratnya konsultasinya itu kita itu mencari solusi kalau ke leader itu. Jadi itu mencari jalan. Kita tanya ilmunya, Der, kalau aku sudah gini, terus gimana nih selanjutnya? Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, kita tanya aja terusnya. Kalau besok pun teman-teman nih sudah tahu jalannya, insya Allah teman-teman sudah nggak pakai tanya lagi. Tanyanya pun hanya nggak sesering pas awal-awal gitu teman-teman. Tapi kalau mungkin teman-teman yang masih awal, masih membangun bisnis, tetapi nggak mau tanya, ibaratnya gitu, wes aku wes pinter kok. Lah, itu kan beda lagi teman-teman. Kalau kita berbisnis di sini, kita nggak ada ilmu bisnis apapun, meskipun kita di luar nih, sudah pinter ibaratnya kita jabatan kita sudah tinggi, tetapi kalau kita masuk bisnis ini, kita masuk dalam bisnis itu kita itu sama kita nol ibaratnya itu kita mulai ilmunya itu dari bawah, dari TK dulu kita langsung ke SD, langsung kita ke SMP ibaratnya gitu ya teman-teman. Kalau kita melalui stepnya itu insya Allah nanti teman-teman pasti kok sampai. Itu aja. Terus dikuatkan keyakinannya teman-teman. Yakin nih sama dirinya sendiri. Jangan sampai nggak yakin, Mbak. Aku ini loh hanya orang biasa. Apalagi mau nawarkan umroh, apalagi atau mau nawarkan bisnis, itu gimana? Jangan lihat itu teman-teman. Allah nggak lihat itu. Tetapi Allah lihat kesungguhan teman-teman. Lihat ikhtiarnya teman-teman. Lihat keyakinannya teman-teman. Jadi itu yakin dulu ke dirinya gitu ya. Terus lanjut yakin nih sama Allah. Nanti pasti Allah memudahkan semuanya. Nanti kalau apa sudah yakin sama Allah, lanjut yakin sama perusahaan teman-teman yang jalankan saat ini, bisnis yang teman-teman jalankan saat ini, komunitas teman-teman yang jalankan saat ini. Kalau teman-teman sudah yakin itu enak jalaninya. Kayak gitu. Kalau belum yakin, kalau kita ibaratnya itu masih gerambiang, masih belum yakin sama yang kita jalankan saat Ya, ini. Iya, kalau belum yakin itu Mbak Ike kayak mau apapun itu kayak maju mundur kan Mbak Ike. Mau misal nih kita bercerita ke saudara nih, kita bercerita ke teman kita itu kayak masih takut soalnya kita belum yakin. Nah, itu dimunculkan dulu teman-teman dari dalam dirinya. Keyakinan teman-teman dimunculkan. Yakin ya tadi ya, yakin ke diri sendiri, yakin kepada Allah, ke perusahaan, gitu teman-teman. Jadi itu kalau sudah yakin, insya Allah nanti Allah memudahkan semuanya gitu teman-teman. Jadi terus sama itu Mbak Ike, kalau tadi kan sudah ya, kalau konsisten kan memang dari dirinya sendiri dan arahannya dari leader, kita pokoknya itu bilangnya wis iya siap gitu ya. Nah itu juga ada lagi nih Mbak Ike, kalau kita biar nih konsisten, itu kayak punya impiannya itu kayak ditulis gitu teman-teman, ditulis, terus ditaruh di tempat yang sering kita lihat, di kamar, di tempat sholat, di dapur nggak apa-apa. Pokoknya itu yang sering teman-teman lihat dan sering diucapkan. Ibaratnya itu kalau lihat itu langsung doa, lihat itu langsung doa. Gitu aja teman-teman. Karena kan kita nggak tahu yang memudahkan semuanya yang yang membuat kita seperti saat ini, yang membuat kita bisa sukses itu Allah ibaratnya gitu kan. Bukan siapa-siapa lagi, tapi Allah yang membuat semuanya itu bisa mudah. Tapi Allah yang ridho, ibaratnya kalau Allah sudah ridho, mudah banget teman-teman, tinggal balik tangan itu teman-teman sudah bisa kok sukses, sudah bisa menjadi peraih besar, sudah bisa nanti merasakan umroh gratis ibaratnya gitu. Jadi memang dari dalam dirinya dulu Mbak Ike yang harus dibenerin. Jadi kalau dari dalam dirinya udah dibenerin, sudah berpikiran positif kepada siapapun, kepada leader, kepada mitra, semuanya. Kalau sudah dibenerin, kalau dapat masukan apapun nih dari leader, itu dari mentor,
dari teman-teman yang sudah sukses itu pasti masuknya itu mudah dan kita mudah mempraktekannya gitu teman-teman. Jadi soalnya kita sudah nggak ada pikiran nih, nggak ada pikirannya nggak positif, sudah yakin juga, sudah melibatkan Allah ibaratnya gitu. Pokoknya saya mau posting Bismillah dulu. Saya mau apa? Ini nih menceritakan nih kepada saudara, kepada teman, Bismillah dulu, libatkan Allah ibaratnya gitu. Mudahkan ya Allah, saya ingin nih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Saya ingin nih beliau juga bisa merasakan seperti yang saya rasakan. Ibaratnya teman-teman saat ini mungkin belum merasakan dalam segi materinya, mungkin dari baru dari komunitasnya, baru dari keberkahan yang lebih dekat dengan Allah. Nggak apa-apa teman-teman diceritakan, ibaratnya itu pengen nih ngajak sebanyak-banyaknya orang kan bisa merasakan seperti kita, apa yang kita rasakan gitu kan. Jadi niatnya itu sudah mulia, yakinnya sudah dikencengin, hati pikiran sikapnya sudah dibenerin bener-bener positif ibaratnya gitu Mbak Ike. Jadi dari dalam diri dulu nih Mbak Ike. Seperti itu sih Mbak Ike kalau ilmu dari saya. Panjang ya Mbak Ike. Iya, Nani. Jadi kita bisa apa namanya memperbaiki diri, terus saling bahagia membahagiakan, mulia memuliakan, seperti itu ya Mbak Nani ya yang bisa Iya Mbak membuat Ike. Mbak Nani bisa sukses di bisnis yang Mbak Nani jalankan saat ini. Nah, Mbak Nani mungkin nih dari ini masih belum ada pertanyaan, saya tanya terus ya Mbak Nani ya, karena saya ingin Iya nggak mengulik-ngulik apa-apa. nih, mengulik cerita suksesnya Mbak Nani. Nah, mungkin kan untuk orang yang memulai bisnis, memulai menjalankan bisnis. Kalau bisnis kan bukan hanya dengan 1 juta, 2 juta Mbak Nani ya, yang kita lihat nominal ya Mbak Nani ya, ada juga sampai miliaran. Nah, bagaimana cara kita yakin nih saya bisa mendapatkan apresiasi, mendapatkan omset di bisnisnya Mbak Nani sampai hampir 1 M ya Mbak Nani ya yang Mbak Nani jalankan. Mungkin ada tips nih Mbak Nani buat sahabat-sahabat semuanya kan karena ada yang bilang, Mbak, uang sakmono uangnya siapa? Seperti itu ya Mbak Nani ya. Mungkin kalau Mbak Nani sendiri kan kerjanya sebagai SPG mungkin dengan nominal seperti itu kan sudah hal biasa ya Mbak Nani ya. Tapi menjalankan bisnis ini untuk bagi pembisnis pemula nih Mbak Nani. Ibaratnya itu tadi kayak modalnya gitu kan Mbak Ika. Modal awalnya gitu. Ya, maksudnya kayak gini Mbak. Biasanya kan kita kan ada nominal nih Mbak, nominal 10 juta, 20 juta untuk menjalankan suatu bisnis kan nggak mungkin Mbak Nani ya dengan kita menjalankan bisnis dengan nominal yang kecil. Jadi Mbak Nani, bagaimana cara Mbak Nani memahami kayak kita selalu melibatkan Allah tadi Mbak Nani ya dengan apa namanya dengan rupiah yang sangat besar itu kan bagi kita itu nggak mungkin tapi bagi Allah itu mudah gitu Mbak Nani. Nah bagaimana Mbak Nani cara apa namanya itu meyakinkan diri nih Mbak Nani bisa mendapatkan omset hampir miliaran seperti itu Mbak Nani. Nah, oh ya Mbak Ika, jadi itu kan kalau kita hanya seorang karyawan, apalagi ibu rumah tangga ibaratnya gitu ya Mbak Ika. Lihat kayak nominal seperti itu kan, wow, masa saya bisa ibaratnya gitu ya Mbak Ika ya. Opo ya aku iso gitu kan. Nah, kalau bahasa Jawanya gitu ya Mbak Ika. Nah, itu memang saya dulu juga awal seperti itu teman-teman. Sama saya belum tahu ilmunya ibaratnya gitu. Belum tahu kayak bagaimana sih biar bisa meyakinkan diri ini ibaratnya gitu. Nah, itu dulu juga saya butuh proses ibaratnya gitu teman-teman. Nah, teman-teman di sini juga sama, butuh proses untuk ibaratnya itu harus bisa ibaratnya gitu kan. Karena gini nih caranya biar teman-teman kayak keyakinannya itu muncul, ibaratnya keyakinannya itu harus tetap kayak on terus. Ikuti setiap ada ilmu mungkin yang saat itu lihat kayak periode sudah besar. Nah, itu dibatin aja teman-teman, disolawati kayak gitu. Terus sambil doa, ya Allah mudahkan ya Allah saya bisa seperti beliau ibaratnya kayak gitu teman-teman. Doanya bisa seperti diganti sendiri-sendiri mungkin teman-teman ada doa sendiri enggak apa-apa. Jadi itu pokoknya
Tadi itu, saya dulu itu pas saya awal-awal, saya selalu Mbak Iko mengikuti acara dulu kan offline ya, pindah-pindah dari hotel sini, hotel sana, gitu ya. Saya mengikuti aja terus. Saya lihat kayak Bu Novi, Bu Rosi, Bu Eli gitu kan dulu ya Allah, mereka loh apa ya kayak luar biasa gitu kan Mbak Iko ya. Memang kok bisa dapat seperti itu, dapat reward besar ibaratnya gitu ya Mbak Iko. Saya bertemu dengan Pak Juli, Bu Inkri dulu gitu juga. Terus saya dalam hati selalu bilang ya Allah mudahkan ya Allah, hamba juga pengen bisa seperti beliau ya Allah mudahkan gitu aja. Terus Al-Fatihah itu yang saya lakukan. Nggak tahu kan memang saya juga nggak tahu ilmunya dulu itu. Saya memang di sini tuh juga apa ya modalnya cuma manut mengikuti arahan leader dan saya menguatkan keyakinan Mbak Iko. Itu yang penting, menguatkan keyakinan dalam diri saya tadi itu Mbak Iko. Nah, bagaimana Mbak aku lo sudah berusaha menguatkan tapi belum bisa yakin ibaratnya gitu ya teman-teman. Nah, itu teman-teman. Pokoknya teman-teman ibaratnya itu dimunculkan dulu dari dalam dirinya. Dikuatkan keyakinannya. Jadi bilang gini, Mbak Nani bisa ibaratnya gitu, Mbak Ike bisa, atau Bu Rosina bisa. Saya harus bisa, mudahkan ya Allah. Jadi seperti itu teman-teman. Dibuat semangat ibaratnya gitu. Sama-sama nih, kita makannya nasi kan ya teman-teman. Sama dulunya kita juga dari orang biasa, bukan dari orang yang luar biasa modalnya puluhan juta untuk berbisnis. Enggak sama teman-teman. Modalnya sangat murah, hanya jutaan rupiah, tetapi bisa menghasilkan omset yang miliaran. Nah, itu dulunya itu juga apa ya, kayak ibaratnya ya beneran ta lah, tapi setelah saat ini memang beneran gitu teman-teman. Memang nyata. Jadi kalau saat ini saya berbicara, itu saya memang ingat flashback dulu. Saya awal-awal masih nol ibaratnya masih belum ada siapa-siapa, omset pun masih belum banyak gitu ya. Omset bisnis pun belum banyak. Itu nggak apa-apa. Sambil saat ini dibatin aja, didoakan sambil tetap ikhtiar teman-teman. Jadi jangan kayak batin aja tetapi diam di rumah ya. Jadi tetap batin, berdoa. Tadi itu ya. Terus apa ibaratnya kalau sholatnya juga yang biasanya 5 waktu ditambahin gitu ya Mbak Ike ya seperti yang ilmu dari Bunda Cici kemarin itu ditambahin sholatnya. Terus juga keyakinan tadi itu dikuatkan. Jadi kayak apa ibaratnya itu praktek ilmu yang NLP kemarin itu juga sangat sangat bagus teman-teman dipraktekkan. Dulu saya belum ada loh, belum tahu ilmu NLP itu apa. Dulu memang pas saya ikuti apa ya kayak yang sekolah apa ya yang diarahkan sama almarhum Bapak Juli itu dulu kan sampai 70 kali tayangan. Nah, itu pun saya mengikuti terus. Ibaratnya kan pas saya bisa saya mengikuti ibaratnya gitu teman-teman. Saya belum tahu ilmunya, saya belum tahu caranya. Pokoknya saya mengikuti. Lah kok setelah saat ini tuh baru baru tahu oh iya ini yang diajarkan ibaratnya gitu. Nah, untuk teman-teman saat ini juga ikuti ibaratnya apapun ilmunya. Pokoknya jangan bilang, "Mbak kok apa saya capek nih tadi udah ada ilmu online gini, sekarang ada ilmu lagi, malamnya ada ilmu lagi." Jangan bilang seperti itu, teman-teman. Kita harus tetap di sini tuh ibaratnya ikut tetap harus kita kayak ibaratnya haus ilmu, ibaratnya itu tetap kita harus belajar, tetap kita harus memperbaiki semuanya gitu, teman-teman. Yang saat ini belum yakin. Kalau sering mengikuti ilmu apa kayak yang di siang hari ada PMM, di malam hari ada live tour, apapun diikuti. Insya Allah kalau sering mengikuti ilmu-ilmu tersebut, keyakinan itu pasti muncul kok teman-teman. Soalnya kita lihat orang-orang sukses, orang-orang apa bukti-bukti sukses itu kan kita lihat setiap harinya. Nah, dari kita lihat tayangan tersebut, kan muncul nih dari dalam diri kita, ya Allah, aku juga pengen ya Allah seperti beliau. Pasti gitu teman-teman. Kalau belum ada seperti itu, belum ada pikiran seperti itu, coba nih diulang-ulang terus. Coba nih diingat impiannya, kayak gitu teman-teman. Karena kan cara orang kan beda-beda untuk mewujudkan keyakinan, untuk mewujudkan apa ibaratnya itu dari dalam diri tadi itu Mbak Ike untuk mewujudkan biar bisa nih, aku bisa apa kayak apa mewujudkan ibaratnya bisa untuk mempunyai omset tim yang besar. Bisa itu dari dalam diri dulu. Mungkin yang saat ini belum tersampaikan, belum terkabulkan, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman hanya menunggu momen ibaratnya. Dulu itu menunggu momen, ibaratnya dulu itu ilmu dari itu apa ya, Bu Rosi. Jadi teman-teman di sini tuh hanya menunggu momen untuk sukses.
kalau teman-teman sabar, kalau teman-teman tetap ikhtiar, tetap istiqomah, pasti sampai. Tapi kalau teman-teman ibaratnya nggak sabar, nggak mau istiqomah, nggak mau ikhtiar, wis pokoknya pengennya cepet, ibaratnya gitu. Terus di tengah-tengah jalan berhenti, ya nggak bakal sampai teman-teman sampai kesuksesan itu gitu teman-teman. Nah, jadi seperti itu Mbak Ike sih kalau tips dari saya. Masya Allah, panjang banget ya Mbak Nani ya ilmu pada pagi hari ini. Nggak kerasa Mbak Eh, Ike, iya. Rasa sudah hampir 1 jam ya Mbak Nani ya. Mungkin sahabat-sahabat ini masih banyak yang menonton tayangan pada pagi hari ini. Masya Allah mendengar kisahnya Mbak Nani. Nah Mbak Nani, kan Mbak Nani dulu kan awalnya bekerja, kok tiba-tiba pingin resign, padahal Mbak Nani kan eh, kerjanya Mbak Nani kan dengan upah yang UMR ya Mbak Nani ya, malah melebihi dari UMR. Tapi kenapa kok Mbak Nani memilih untuk resign, untuk benar-benar fokus menjalankan bisnis ini? Gimana Mbak Nani prosesnya? Iya Mbak Ike, itu berarti sudah berjalan hampir berapa ya? Mau 2 tahun ini kalau saya resign itu Mbak Ike. Mau 2 tahun apa 1 tahun setengah gitu. Nah yang dulunya itu memang Mbak Ike Oh, kalau 1 tahun dipikir-pikir, kayaknya Mbak Nani. iya, teman-teman bilang, kamu nggak eman tak mau resign gitu kan? Nggak eman tak dibilang gitu. Tidak, saya nggak merasa eman sama sekali saat itu Mbak Ike. Saya cuman berpikir, oh nggak apa-apa. Nanti saya di sini pasti lebih besar ibaratnya gitu Mbak Ike. Dan saya kan memang saat saya dulu bekerja itu, saya itu memang sudah ada prinsip, sudah ada kayak angan-angan ibaratnya, sudah ada kayak impian ibaratnya saya kalau sudah nggak kerja, saya pengen punya usaha gitu Mbak Iko. Saya pengen punya penghasilan sendiri, soalnya kan kalau kita sudah terbiasa bekerja, kita sudah terbiasa kayak punya uang sendiri gitu ya Mbak Iko, kan nggak enak nih kalau kita sudah ibaratnya nggak kerja di rumah, nggak ada penghasilan tambahan gitu kan ya Mbak Iko. Lah kok Allah menjawab semuanya Mbak Ike. Allah pertemukan dengan bisnis ini, ibaratnya gitu, dengan bisnis yang saya jalankan saat ini. Dan saat itu saya dibilangin apa gini sama leader saya. Besok wis apa kalau kamu gajinya sudah apa ya menggantikan dari pekerjaanmu yang saat ini, gelem apa mau tak keluar ibaratnya gitu ya. Saya ditanyain gitu. Wih, jelas mau, Mbak. Saya bilang gitu. Saya pengennya itu seperti itu. Kok saya nggak mau ikut orang terus ibaratnya gitu kan ya Mbak Ike. Saya kan nggak mau ikut orang terus, saya kan juga pengen nih punya usaha, punya penghasilan sendiri di rumah sambil bisa ngomong anak ibaratnya gitu. Nah, yang dulunya itu Mbak Ike, kalau saya dipikir-pikir kalau teman-teman bilang kan eman nih eman soalnya kan sudah lebih dari UMR itu kan kalau orang Gresik kan banyak gitu ya Mbak Ike ya, banyak. Nah, setelah itu Mbak Ike yang saya rasakan saya setelah resign itu nggak ada kayak eman, nggak ada kayak gimana gitu, enggak, tetapi malah keberkahan yang sangat luar biasa malah bertambah Mbak Ike, kayak bertambah terus-terusnya gitu Mbak Ike. Jadi tim semakin besar, terus penghasilan juga semakin banyak saat itu Mbak Ike. Jadi kalau dipikir eman itu enggak Mbak Ike, jadi malah senang gitu. Kalau saya dulunya belum belum bertemu nggak dipertemukan dengan bisnis ini pun, saya belum tahu Mbak Ike kalau soalnya kan kalau membangun kayak usaha sendiri di rumah, punya toko atau punya kayak ibaratnya itu kita mau usaha apa itu kan butuh butuh modal banyak Mbak Ike ya. Yang dulunya kan saya kerja bukan karyawan, ibaratnya saya kan nggak ada pesangon. Mungkin saya nggak ada penghasilan Mbak Ike. Saya nggak mungkin punya usaha ibaratnya gitu. Soalnya saya nggak punya modal. Yang dulu saya kerja hanya aja pas-pasan setiap harinya Mbak Ike. Kok ya alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan bisnis ini. Jadi kan modalnya juga nggak banyak, terus yang didapat juga berkah berlimpah Mbak Ike, seperti itu. Nah, Masya Allah Mbak Nani, sambil buat sahabat-sahabat semuanya Mbak Nani ya tipsnya, kalau mumpung masih bekerja nggak mungkin juga kan seperti dibilang Mbak Nani tadi kita ikut orang terus ya Mbak Nani ya, kapan kita ingin punya usahanya sendiri. Nah mumpung masih bekerja bisa nih mengimbangi dengan menjalankan bisnis ya Mbak Nani ya, seperti yang Mbak Nani jalankan sebelumnya. Nah, ini saya juga mendengar nih bahwa keberkahan yang Mbak Nani dapatkan juga Mbak Nani sudah memiliki mobil impian nih Mbak Nani. Itu juga
termasuk nih dari tulisan-tulisan Mbak Nani yang selalu didoakan, yang selalu dilihat setiap hari, yang seperti Mbak Nani bilang seperti tadi ya Mbak Nani, ya impian kita, kalau bisa kita tulis nih, kita tempelkan, kita pandang, kita sholawatin, dan alhamdulillah saya juga mendengar kabar bahagia bahwa Mbak Nani bukan hanya nih memberangkatkan kedua orang tuanya ya Mbak Nani. Bismillah, semoga dilancarkan di tahun 2021 ini. Dan alhamdulillah keberkahan lainnya juga Mbak Nani juga bisa membeli nih mobil syiar ya Mbak Nani ya, dengan menjalankan bisnis ini. Sedangkan dulu boro-boro ya Mbak Nani ya, mikir beli ini beli itu gitu. Buat makan aja sudah alhamdulillah. Nah Mbak Nani, mungkin dari kisahnya Mbak Nani sudah diceritakan nih kepada sahabat-sahabat semuanya. Ini juga sudah hampir 1 jam Mbak Nani, nggak kerasa. Kalau kita lagi ngobrol membahas perjalanan itu Masya Allah banget ya Mbak Nani ya. Karena kita kan juga bukan dari kalangan orang yang beruang, kalangan orang-orang yang mempunyai uang yang banyak. Kita juga memulai dari nol ya Mbak Nani ya, dengan pokoknya yakin, pokoknya kita mengikuti arahan-arahan leader seperti yang dijelaskan Mbak Nani tadi. Itu termasuk cara sukses Mbak Nani berbisnis di usia masih muda ya Mbak Nani ya. Itu juga bisa buat masa depan nih, buat masa depan putra-putrinya juga ya Mbak Nani ya. Jadi kita meskipun sudah tua, meskipun seperti almarhum Bapak Juli kan masih bisa dialihkan ke putra-putrinya. Nah Mbak Nani, tips nih ya Mbak Nani, terakhir tipsnya buat sahabat-sahabat semuanya Mbak Nani sebelum acara pada pagi hari ini saya tutup. Ya, terima kasih Mbak Ike. Ini berarti ini ya sudah nggak kerasa 1 jam ya Mbak Ike ya. Nah ini nih buat teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini, mungkin nih ini tips-tips dari saya ya Mbak Ike ya. Mungkin yang saat ini belum punya bisnis, belum menjalankan bisnis atau belum bergabung untuk berbisnis, enggak apa-apa teman-teman. Mulailah saat ini. Jadi lakukanlah di saat teman-teman belum butuh, ibaratnya gitu. Besok nih kalau sudah butuh, bisnisnya pasti sudah besar. Kalau kita menjalankan bisnis ibaratnya gitu ya Mbak Ike, enggak ada yang namanya instan Mbak Ike, ibaratnya butuh proses, butuh kita membangun bisnis tersebut gitu ya Mbak Ike. Apalagi nih di saat teman-teman masih muda, mungkin mungkin yang saat ini juga yang hadir sudah umur sudah berusia di atas 40-an, sudah nggak apa-apa teman-teman. Jadi itu kayak ibaratnya tetap dibangun bisnisnya. Jadi kalau kita nih masih muda, punya bisnis, kita sudah membangun bisnis, kita kan merasakan hasilnya itu long last Mbak Ike, panjang ibaratnya gitu. Kita merasakan hasilnya itu masih panjang, kita juga bisa bermanfaat untuk banyak orang meskipun kita nih masih muda kayak gitu. Terus untuk teman-teman nih yang saat ini sudah bergabung, sudah mempunyai bisnis, dikuatkan lagi niatnya, terus dikencengin lagi ikhtiarnya, terus dikencengin lagi ikhtiar di atas sajadahnya ibaratnya gitu ya. Karena tanpa Allah pun kita bukan apa-apa gitu teman-teman. Karena yang memudahkan semuanya kan memang Allah. Kalau kita mau nih mendekat sama Allah, kalau kita mau nih dicintai sama Allah, kita pasti semuanya dimudahkan kalau Allah sudah cinta sama kita gitu ya teman-teman. Kalau mungkin yang saat ini sudah punya bisnis, sudah jalankan bisnis juga, itu butuh konsisten ibaratnya teman-teman, butuh istiqomah, butuh berproses. Kalau teman-teman mau berproses, mau istiqomah, mau menjalankan apapun rintangannya ibaratnya, namanya bisnis kan pasti ada ada persoalan-persoalan, itu pasti ada Mbak Ike. Jadi kalau kita bisa melewatinya, kita bisa terus berdiri tegap di sini untuk mewujudkan impian, kita terus berjalan pasti sampai di impian teman-teman semua gitu. Seperti itu Mbak Ike, yang tips dari saya nih, semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini.
Baik Mbak Nani, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di acara Ceriwis, cerita wanita inspiratif pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Nani. Sama-sama Mbak Ike. Nah, alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita sudah mendengarkan nih kisah-kisah cerita dari Mbak Nani, cara sukses berbisnis di usia yang masih muda. Beliau niatnya sangat kuat nih untuk mengumrohkan kedua orang tuanya dan juga benar-benar ingin mempunyai bisnis di saat beliau sudah tidak menjalankan bekerja mengikut ke orang. Nah, dan keberkahan beliau juga alhamdulillah yang beliau dapatkan menjalankan bisnis ini. Jadi sahabat-sahabat semuanya nggak perlu khawatir karena bisnis yang dijalankan Mbak Nani ini kita bisa belajar bareng, kita bisa diarahkan oleh leader semuanya. Kita juga diberi wadah yang sangat luar biasa seperti pada tayangan pada pagi hari ini juga saya dulu juga awalnya belajar nih untuk live seperti ini dan alhamdulillah dari belajarkan supaya kita bisa lebih sukses lagi. Dan alhamdulillah terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir pada maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih juga sahabat-sahabat semuanya. Saya tutup acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika dari Gersik, merupakan mitra resmi dari Armina Daily. Alhamdulillah keberkahan ketika saya sudah bergabung bersama Armina Daily. Saya memperoleh gratis umroh 3 orang, pendapatan setiap bulannya tidak kurang dari 10 juta rupiah, dan juga di periode kemarin saya memperoleh apresiasi sebesar 37 juta rupiah. Armina Daily bisa dikerjakan oleh siapa saja, kapan saja, dan juga di mana saja. Segera bergabung dan sukses bersama. Nur Rahayu, seorang ibu rumah tangga yang full di rumah, alhamdulillah dipertemukan dengan komunitas GNC Juara saat menjalankan bisnis syariah Armina Daily. Support sistemnya yang luar biasa membuat saya tetap bisa produktif dan juga menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan hanya dari rumah. Berkahnya lagi, saya bisa mewujudkan impian saya ke Baitullah, umrah dan mengumrahkan orang tua. Dan saya pun yakin akan bisa mewujudkan impian-impian yang lainnya bersama Armina Daily dan GNC Juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitri, saya mengawali bisnis Armina Daily saat saya masih aktif bekerja dan saat ini full menjadi ibu rumah tangga di rumah dengan 1 anak. Alhamdulillah dipertemukan dengan komunitas GNC Juara yang sangat luar biasa, full support sistemnya, hingga keberkahan-keberkahan yang saya dapatkan saya bisa umroh dan mengumrohkan orang tua saya dan berpenghasilan jutaan rupiah setiap bulannya. Dan saya yakin impian-impian saya yang lainnya akan segera terwujud melalui wasilah Armina Daily dan GNC Juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli dari Malang. Alhamdulillah keberkahan yang sudah saya dapatkan ketika menjadi mitra Armina Daily. Alhamdulillah sudah bisa umroh gratis dari Armina Reka Perdana dan sekarang sudah menjalankan bisnis Armina Daily dan bisa mendapatkan jutaan rupiah per bulan. Alhamdulillah di sini sudah ada support system yang luar biasa untuk mengajarkan kita saat kita menjadi mitra Armina Daily. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hanif. Saya ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Alhamdulillah, keberkahan menjadi mitra Armina Daily adalah satu anugerah yang luar biasa bagi saya dan keluarga. Alhamdulillah, saya bisa umroh gratis, saya bisa mengantarkan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan alhamdulillah anak saya yang paling besar, alhamdulillah sudah sampai di sarjana. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enis, seorang ibu rumah tangga. Hanya dengan modal 165.000 menjadi mitra Armina Daily, alhamdulillah keberkahan yang saya peroleh sudah mendapatkan umroh gratis 3 orang,
mendapatkan apresiasi reward Armina Daily sebanyak 5 juta dan sudah bisa membeli sepeda motor syiar, juga bisa merenovasi rumah. Yuk teman-teman, segera gabung di Armina Daily. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.